Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumil wa ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Syarah Qatrun Nada wa Baldus Sada di Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sekarang kita masuk babul istisna. Kemarin sebelumnya bab at-tamyiz. Setelah kita jelaskan, tamyiz ini ada terbagi dua, ya, ada yang nisab, ada yang zat. Yang nisab atau nisbah terbagi lagi menjadi dua, ada yang muhawwal, ada yang ghair muhawwal. Muhawwal ada muhawwal an fa'il, ada muhawwal an maf'ul, atau muhawwal an ghairihi ma, ya, an mudhafin ghairihi ma. Kemarin telah kita jelaskan yang demikian itu pada isim tafdil yang mengkhabarkan tentang tamyiz, ya, mengkhabarkan. Nah, isim tafdil yang dia itu menjadi khabar dan dia berbeda dengan tamyiz. Nah, dan demikian itu Zaidun aktsaru minka malan. Nah, kalau umpamanya mubtada'nya sama dan setelah isim tafdilnya sama, nah, sebagaimana yang dikhabarkan, artinya berarti di sini mubtada' dengan tamyiznya sama, maka tamyiznya itu majrur. Kalau tetap mau dipaksakan untuk mansub, terpaksa isim tafdilnya harus disandarkan kepada yang lain dulu. Naam. Kemudian yang ghairu muhawwal kemarin hanya sedikit, ya. Itu diantaranya imtala'a al-ina ma'an. Kemudian juga di sini kemarin dijelaskan hal dan tamyiz itu, naam, terkadang keluar dari hukum asalnya. Ya, hal itu terkadang bisa jadi taukid dan tamyiz juga dia bisa jadi taukid. Nah, kemarin di situ ada perbedaan pendapat dari Sibawai, bahwasanya kata Sibawai enggak boleh, nah, tamyiz itu datang setelah nikmat. Oleh karenanya mereka mengirab fa'alan ini sebagai hal, bukan tamyiz. Tapi itu dibantahnya. Sekarang babul istisna. Qala minal masubat al-mustasna fi ba'di aqsami. Dari isim-isim yang dibaca nasab itu adalah al-mustasna pada sebagian pembagiannya, ya, karena aqsamul istisna atau mustasna itu enggak selamanya mansub. Naam, enggak selamanya apa? Mansub. Ada yang naam itba', ya, ada yang nanti majrur ila akhirih. Walhasil annahu idza kana al-istisna bi illa, kesimpulannya kalau umpamanya mengecualikan, mengistisnakan dengan illa, wa kanat masbuqatan bi kalamin tamin mujab, dan sebelum illanya itu ada kalam yang tam mujab, wajaba bi majmu'i hadhihi syuruti thalatha nasbul mustasna, maka wajib kalau dikumpulkan terpenuhi tiga syarat yang tiga ini untuk dinasabkan mustasnanya. Nah, ya, jadi gini, afadhillah azanillahu wa iyyakum, kita harus paham dulu mana mustasna, mana mustasna minhu. Intinya mustasna minhu itu sebelum illa, kalau mustasna itu setelah illa. Dan nanti kalau kita menggunakan illa, ini kita pahami juga istilah dasarnya, yaitu ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi, ada kalam naqis. Ya, dikatakan kalam tam ketika misalkan kita lihat dulu fiilnya itu apa. Misalkan fiil muta'addi kepada satu maf'ul bih, maka dikatakan kalam itu tam ketika udah ada fiil, fa'il dan maf'ul bih. Nah, itu dikatakan kalamnya tam. Kemudian
atau fi'ilnya lazim udah ada fa'ilnya, atau fi'il lazim yang dia membutuhkan muta'addi dengan huruf jar, itu udah ada huruf jarnya, maka ini namanya kalam tam, ya, kalam tam yang sempurna. Mujab, nah, kalam tam ini terbagi dua, ada mujab, ada manfi. Mujab ini positif, manfi ini negatif. Positif berarti enggak didahului oleh penafian, maka yang modelnya demikian, ya, ketika ada ilah, ya, maka setelah ilahnya wajib dinasab. Maka qaman nasu illa Zaidan. Zaidan wajib nasab karena dia mustasna bi illa. Ya, dia mustasna bi illa. Kemudian sebelumnya kalamnya mujab karena enggak ada penafian, dan dia tam karena komanya udah ada fa'ilnya. Misalkan lagi contohnya nazartu ila Zaidin atau nazartu ila nasi na'am illa fulanan. Saya melihat kepada manusia, na'am, kecuali kepada si fulan ini. Na'am. Maka itu juga dikatakan tam mujab karena di situ udah ada fi'il fa'il disertakan dengan jar majrur yang dibutuhkannya, dan juga na'am di situ mujab, tidak ada penafian. Ini syaratnya 3. Yang demikian modelnya wajib dinasobkan mustasna'nya alias setelah illah. Kalau yang manfi nanti akan datang. Sawa'un kanal istisna mutasilan, sama saja istisna'nya mutasil. Kalau mutasil ini berarti mustasna'nya itu bagian daripada mustasna minhu, sejenis. Nah, contohnya maqamal qaumu illa Zaidan. Ini namanya mustasna mutasil. Kenapa? Dikarenakan Zaidan minal qaum, sama satu spesies gitu ya. Jadinya namanya mutasil. Wa qaulihi ta'ala, contohnya juga firman Allah Ta'ala, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ini qalilan dia sebagai mustasna dari waw, ya, mustasna minhunya adalah waw gitu ya. Barakallahu fiikum. Au munqati'an atau munqati'. Ya. Yang sebenarnya kalau lebih mudah, intinya kalau dikatakan tam ini, kalau ada disebutkan mustasna minhunya itu lebih gampang ya. Supaya enggak iltibas sebagian orang gitu kan. Ya kan, untuk tahu mustasna minhu harus tahu juga jenis-jenis na'am amil yang memberikan konsekuensi adanya mustasna minhu itu sendiri. Nah, atau munqati, berarti kalau munqati ini mustasnanya itu bukan bagian daripada mustasna minhu. Kaqaulika maqamal qaumu illa himara. Ini himar bukan qaum. Himar ya keledai gitu ya. Ini dia tetap wajib dinasab. Nah, wa minhu fi ahadil qaulaini, di antaranya pada salah satu daripada dua bacaan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa. Ini iblisa nasab, padahal nah, iblis bukan bagian dari malaikat, tapi tetap dinasab karena terpenuhi syaratnya. Falau kanatil mas'alatu bihaliha, kalau seandainya nih masalahnya mengistisnakan dengan ilah seperti yang tadi, artinya masalah bihaliyah ini di situ ada istisna bi ilah dan kalamnya tam. Nah, maksudnya gitu ya. Kalau seandainya istisna dengan ilah serta kalamnya tam, nah, itu kurang lebih maknanya. Walakinnal kalam sabiqa ghairu mujab. Tapi kalam yang sebelum ilah itu ghairu mujab alias manfi, positif, negatif. Fala yakhlu imma an yakuna al-istisna muttasilan aw munqati'an, maka dia tidak akan kosong dari salah satu dari dua keadaan. Dia bisa mutasil, bisa munqati'. Qala fa in kana muttasilan jaza fil mustasna wajhan. Kalau mutasil maka boleh pada mustasna dua bentuk. Ahaduhuma, yang pertama, an yuj'ala tabi'an lil mustasna minhu. Kita boleh jadikan dia tawabi'. Ikutin i'rab mustasna minhunya. Namanya mustasna minhu enggak selamanya fa'il, enggak selamanya maf'ul bih. Ala annahu badalun minhu. Badala ba'din min kullin indal basrin. Dia di'rab sebagai badal, yang badal daripada mustasna minhu, badal ba'd min kull. Ini menurut orang-orang Basrah. Au atfu nasakh indal kufin, atau di ataf nasakh
menurut orang-orang Kufah. Asani yang kedua, an yusaba ala aslil bab, dinasabkan dia mengikuti asal bab, yaitu bab mustasna, wa huwa arabiyyun jayyid, ini bahasa Arab yang bagus, wal itba ajwadu minhu, tapi itba lebih bagus daripada mansub. Wa na'ni bil ghairil ijabil nafya wal nahya wal istifham. Yang saya maksudkan kalau bukan ijab itu adalah nafi atau nahi atau istifham. Silakan pilih salah satunya. Misalun nafi, contohnya nafi qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, ma fa'aluhu illa qalilun minhum, qalilun. Qara'a sab'atu ghairu ibn Amir bi rafa' 'ala al-ibdal min al-wawi fi ma fa'aluhu. Qira'ah sab'ah selain Ibnu Amir membaca qalilun dengan rafa' karena mereka menganggap sebagai badal dari waw jamaah yang ada pada kata fa'aluhu. Nah, kenapa dia boleh dipilih demikian? Karena dia apa namanya? Kalam tam manfi. Wa qala Ibnu Amir wahdahu bin nasbi ala istisna. Adapun Ibnu Amir membacanya sendiri dengan nasab sebagai istisna. Wa mithalun nahi qauluhu ta'ala, contohnya nahi firman ta'ala, wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Imra'atak. Nasab, ya. Barakallahu fikum. Mustasna minhunya adalah ahadun. Kita tapi lihat dulu di sini ada beberapa pendapat. Qara'a Abu Amr wa Ibnu Katsir bi rafa' ala ibdal min ahadna. Qiraahnya Abu Amr dan Ibnu Katsir itu membacanya dengan rafa'. Ya, rafa' sebagai badal dari ahad. Jadi illa mar'atuk. Wa qara'al baqun bi nasbi ala istisna. Adapun sisanya selain Abu Amr dan Ibnu Katsir membacanya nasab sebagai istisna. Wa fihi wajhan. Kalau dinasab maka dia memiliki dua bentuk. Nah, ahaduhuma, yang pertama, an yakuna mustasna min ahad, dia mustasna dari ahad. Sebagaimana kita ketahui mustasna mansub. Nah, waja'at qira'atul aktsar 'ala al-wajhil marjuh, berarti datang qira'ah yang kebanyakan ini di atas wajah yang marjuh. Kalau kita paksakan sebagai mustasna dari ahad, berarti ja'at qira'atul aktsar di atas sisi yang marjuh. Nah, kenapa dikatakan marjuh? Li'anna marji'al qira'ah ar-riwayah la ra'yu, karena rujukan untuk membaca Al-Quran itu adalah riwayat. Bagaimana riwayatnya dia datang, bukan dari teori. Teorinya ini kan boleh kayak gini, nggak bisa. Nah, wasani, bentuk yang kedua, kalau kita mau nasab, an yakuna mustasnan min ahlik, dia adalah mustasna dari kata ahlik. Fa'ala hadza yakunu nasbu wajiban. Maka kalau mustasnanya dari mustasna minhunya ahlik, berarti nasabnya dia wajib, karena pada saat itu kalamnya tamujad. Ya, Allah berfirman, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail, ya, wa la yaltafit minkum ahadun illa mar'atak. Lihat di sini ya, ahlik di sini barakallahu fikum, dia sebagai mustasnanya, kemudian imra'atak sebagai mustasna minhu-nya. Jadi di sini wajib nasab karena kalamnya tamujab bukan manfi. Fa'asri adalah fi'il amr, enggak ada penafian di situ. Enggak ada di sini memang, ya. Nah, di hasyiah nomor 1 ada. Fi qoulihi ta'ala fi awal ayat, fa'asri bi ahlika bi qit'in minal lail. Wa mithal istifham qauluhu ta'ala, contoh istifham adalah firman Allah Ta'ala, wa man yaqnatu min rahmatir rabbih illa dhallun. Nah, qara'al jami' bi rafa', semuanya membaca rafa', dhallun ala ibdal sebagai badal min ad-dhamir fi yaqnut, dari dhamir pada kata yaqnut, walau quri'a ila dhallin bi nasbi al-istisna la jaza. Kalau seandainya ya dibaca dengan nasab dhallin sebagai istisna, maka boleh-boleh aja secara teori, ya. Walakin al-qira'ah sunnatun muttaba'ah, tapi qira'ah ini adalah sunnah yang diikutkan secara riwayat, bukan secara ra'yu. Nah, ini di antara bentuknya. Lanjut, wa in kana al-istisna munqati'an. Nah, kalau misalkan munqati' bagaimana? Tam manfi, ya, dia tam manfi tapi munqati', bukan mutasil. Nah, fa ahlul hijazi yujibuna nasba. Ahlul Hijaz yang dengannya Al-Quran turun itu mewajibkan dinasab, tidak boleh itba. Kenapa? Hasyiah nomor 5.
Li adami sihhatil ibdali fihi haqiqatan, karena enggak sah untuk membadal ya pada mustasna munqati haqiqatan, secara hakikat. Sebentar ya, ini jaringannya hilang ternyata, Anda baru kelihatan. Aduh, keluar lagi. Tes. Gimana? Online ada nggak suaranya? Jaringannya hilang tadi. Aman ya, yang online ya suaranya? Baik. Dari jawaban. Wa in kana al-istisna munqati'an, kalau istisnanya munqati'. Naam, Al-Hijaz mewajibkan untuk dinasab. Kenapa? Karena enggak sah kita badalkan. Karena kan ya namanya mau badalkan itu kepada yang satu jenis, sedangkan ini munqati', beda jenis. Nah, fayaqulun, mereka berkata, ma fiha, apa di sini? Ahadun illa himara. Ya, ma fiha ahadun illa himara. Himara nasab. Nah, himara di sini nasab wajib menurut Ahlul Hijaz karena enggak boleh lagi badal. Wa bil ghatihim ja'a tanzil, dan dengan bahasa mereka lah Al-Qur'an turun. Qala Allah Ta'ala ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann. Nah, di sini ittiba'ad dhann nasab. Wa Banu Tamim yujizuna nasba wal ibdal. Adapun Banu Tamim, sekali lagi ini perselisihan menurut orang Arab. Kalau secara lugatan itu adalah orang Arab ya maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Dan Banu Tamim membolehkan nasab dan ibdal. Wa yaqra'una illa ittiba'ud dhann. Mereka boleh juga membaca ittiba'ud dhann bi rafa' dengan rafa'. Ala annahu badalun minal ilmi. Karena dia sebagai badal dari al-ilm, kata ilm. Bi'tibaril maudhi', tapi ditinjau dari posisi al-ilm di situ. Lihat ma lahum bihi min ilmin. Ilmin di sini dia posisinya marfu', ya. Posisinya apa? Marfu'. Dia mubtada, ya. Kemudian min di situ zaidah, berarti kan badal kepada maudhi', ya, mahal. Wala yajuzu an yaqra'a bil khafdi 'ala al-ibdal minhu bi'tibar lafzi, dan enggak boleh ya membaca khafat sebagai badal daripada ilmu ditinjau dari sisi lafadznya. Li'anal khafid lahu min az-zaidah, karena yang mau khafat ilm itu min, yang mana min ini adalah zaidah, tambahan. Ittiba' wa ittiba'ud dhann ma'rifatun mujabah. Nah, dan ittiba' dzann di sini dia ma'rifat dan mujabah, positif. Wa min zaidah, dan min zaidah ini faedah ya. La ta'mal, dia tidak bisa beramal, enggak bisa muncul. Naam, illa fin nakiratil manfiyah, kecuali pada kata nakirah yang manfi. Awal mustahfam anha, atau ya suatu yang diawali dengan istifham, kata tanya. Menurut jumhur, naam, mazhabnya Basrah, dan ini rajih. Istifham juga masuk. Kenapa min ini? Emang karena min ini memberikan tu'akid makna umum, memberikan penekanan makna yang umum. Makanya kalau kita lihat ya, la rajula, la nafiyah lil jins ini kenapa enggak boleh masuk fi'il? Karena hakikatnya setelahnya itu ada takdir min, la min rajulin gitu. Ini untuk memaknai taukid yang sangat kuat akan keumuman makna yang ada. Ini gede banget suaranya. Cilinter meledak. Nah, wa qad ijtama'a fi qoulihi ta'ala, dan sungguh telah berkumpul pada firman Allah Ta'ala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma berarti nafi. Tara fi khalqir rahman, kamu tidak melihat pada penciptaan Allah Rahman adanya tafawut, ya, yang tidak kesesuaian. Ini min zaidah karena sebelumnya ada nafiyah dan dia nakirah. Farji'il basara hal tara min futur. Farji'il basar, coba lihat lagi terus menerus.
ya kamu nggak akan melihat yang namanya futur. Futur ini dia mansub asalnya gitu ya, asalnya mansub dan dia majrur dikarenakan apa namanya ada min zaidah, dan dia boleh zaidah karena dia nakirah dan sebelumnya ada istifham. Makanya dikatakan mazhabnya Basrah itu jumhurnya rajih. Barakallahu fikum. Berikutnya wa idza taqaddama al-mustasna ala mustasna minhu wajaba nasbuhu mutlaqan. Terus bagaimana yang di depannya itu mustasna baru mustasna minhu? Ini agak gharib ini ya. Gharib banget. Maka kalau ada kejadian demikian, ya keanehan yang demikian adanya, nah, maka mustasna'nya wajib dinasab secara mutlak. Sawaun kanal istisna munqati'an. Sama aja istisnanya munqati' atau muttasil. Contoh yang munqati' nahwu ma fiha illa himaran ahadun. Ini himaran sebagai mustasna karena langsung setelah illa, ahadun sebagai mustasna minhu. Aneh dia. Atau muttasil maqama illa zaidanil qaumu. Ini demikian ya. Jadi kalau umpamanya mustasnanya lebih dulu baru setelahnya mustasna minhu, dia enggak melihat kepada munqati atau muttasilnya. Intinya wajib langsung dinasab. Nah, wal qala al-Kumait wa ma liya illa ala Ahmad syi'atun illa ala Ahmad syi'atun wa ma liya illa madhhab al-haqqi madhhabu. Nah, wa inna man tana'a al-ittiba' fi dzalika li anna tabi'a la yataqaddam 'ala al-matbu'. Tidak bolehnya itba' pada keadaan demikian karena yang namanya tabi' itu enggak akan ada di awal atas matbu'nya. Tabi'nya di akhir karena ngikutin. Nah, ini selesai istisna yang dia tam manfi dan tam mujab. Nah, kemudian kita lanjut istisna yang dengan ilah tapi naqis atau istilahnya al istisnaul mufarragh. Istisna al mufarragh. Nah, kalau wa in kana al kalamu sabiq ala illa ghaira tam. Kalau kalam yang sebelum illa dia bukan tam. Nah, bukan tam ini berarti naqis gitu ya. Wa na'ni bihi alla yakuna al-mustasna minhu madhkuran. Enggak ada mustasna minhu-nya di situ. Fa innal ismal madhkurul waqi' bada illa yu'ta ma yastahiquhu law lam tujad illa. Maka isim yang disebutkan yang terletak setelah illa diberikan hak kalau seandainya enggak ada illahnya. Di sini Syekh inginkan bahwasanya adalah naqis, dan naqis ini tidaklah ada kecuali dia nafi, dia manfi. Kenapa di situ ada hasyiah nomor 1? Li'anna nafya hukmil 'amil an jami'il afrad wa itsbatihi li wahid minhum amrun ma'khul. Karena menafikan hukum beramal kepada seluruh individu yang ada dan mengisbatkannya cuma buat satu orang dari individu yang ada, itu perkara yang masuk akal. Tidak saya lihat fulan, saya tidak lihat fulan semuanya ini belajar kecuali cuma dia. Ma'khul. Tapi kalau kebalikannya, mengisbatkan seluruhnya dan menafikan satu, ini perkara yang nggak masuk akal secara adat. Dan juga yang namanya orang bicara nggak bisa ngelihat keadaan semua manusia, dan juga secara apa namanya adat pun secara akal nggak mungkin masuk akal seorang mengerjakan suatu pekerjaan yang sama di waktu yang sama. Nah, barakallahu fiik. Makanya istilah wajibnya manfi pada naqis ya demikian alasannya. Fayuqal, maka dikatakan maqama illa zaidun birrafa' dengan dirafa' zaidun. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan ma maratu illa bi maqama zaidun. Tinggal hilangin illahnya aja. Maqama zaidun. Nah. Atau hilangin maknya qama zaidun karena kan tujuannya ingin menafikan, menetapkan. Barakallahu fikum. Wa maqama qama mulu ya. Yuqama yuqalu maqama zaidun wa ma ra'aitu illa zaidan binasab dengan nasab zaidan. Karena kan ra'aitu ini kan membutuhkan maf'ul bih. Nah. Barakallahu fikum. Kama yuqalu sebagaimana dikatakan ma ra'aitu zaidan. Wa ma maratu illa bi zaidin bil jar dengan jar. Kama yuqalu ma maratu bi zaidin. Wa isma dzalika istisna'an mufarragh. Ini namanya istisna yang mufarragh. Kenapa mufarragh ini kan mufarragh ini artinya kan dikosongkan, difokuskan ini untuk mengamalkan kepada yang setelahnya. Jadinya amil yang sebelum ilah ini, nah ini aja langsung saya bacanya. Li'anna ma qabla illa qad tafarragha li talabi ma ba'dah. Karena amil yang sebelum ilah, kata yang sebelum ilah itu difokuskan untuk meminta amil yang setelah ilah.
walam yashtaghil anhu bil amal fi ma yaqtadihi, di mana sebelumnya ini enggak tersibukkan untuk beramal ya pada kata yang seharusnya ada tapi kan enggak ada gitu kan. Artinya misalkan kita katakan gini, ma ra'aitu nasa illa zaidan, itu enggak ada nas, sehingga ra'aitu ini enggak sibuk untuk beramal kepada yang sebelumnya, sebelum ilah, enggak sibuk beramal kepada mustasna, makanya dia dikosongkan, difokuskan untuk beramal kepada yang setelah ilah. Itu namanya al-istisna wal mufarrad. Wal istisna fi dzalika kulli min ismin amin mahdhufin. Dan sebenarnya hakikatnya istisna pada contoh ini semua itu adalah isim yang umum yang dihapus. Artinya mustasnanya sebenarnya ada tapi dihapus. Yang setelahnya itu yang sesuai bagaimana amilnya, yang i'rabnya dia sesuai amilnya, itu nanti jadi badal i'rabnya. Wa taqdiru maqama illa zaidun. Wa taqdir maqama illa zaidun, maqama ahadun illa zaidun. Takdir kata maqama illa zaidun, maqama ahadun illa zaidun. Tidak ada satupun orang yang diri kecuali Zaid. Makanya Zaid di sini i'rabnya yang sahih adalah badal dari ahadun. Naam, bukan dikatakan fa'il buat koma karena hakikatnya itu dihapus. Wa kadzal baqi, demikian pula yang sisanya. Ma ra'aitu ahadan illa zaidan. Naam. Lanjut ya, istisna dengan ilah kita anggap selesai dan itu adalah asas untuk memahami istisna yang setelahnya. Tsumma qala syarih rahimahullahu taala al-adawatu allati yustasna biha ghaira illa thalathatu aqsam. Alat-alat yang memustasnakan dengannya selain daripada ilah itu ada 3 bagian. Ma yakhfadu daiman, ada yang menghafad selama-lamanya. Wa ma yasibu daiman, ada yang menasabkan selama-lamanya. Wa ma yakhfadu taratan wa yasibu ukhra, ada yang menghafad terkadang dan terkadang juga ada yang menasabkan. Fa ammal ladzi yakhfadu daiman fa ghairu wa siwa, adapun yang menghafad selama-lamanya maka dia ghair dan siwa, karena setelahnya adalah mudhaf ilaih i'rabnya, walaupun dia dikatakan mustasna gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Secara makna taqulu qawamal qaumu ghaira zaidin, qawamal qaumu ghaira zaidin, zaidin majrur, wa qawamal qaumu siwa zaidin bi khafdi zaidin fihima, dengan menghafad kata zaid pada keduanya, pada siwa dan ghair. Wa turabu ghair nafsuha bima yastahiquhu al-ismul waqi' ba'da illa, adapun ghair cara mengirabnya itu kita i'rab dia bima yastahiquhu dengan apa, i'rab yang berhak untuk kita berikan kepada isim yang terletak setelah illah. Fidzalikal kalam, pada kalam itu ya, kalau kalamnya tam mujab berarti ghairnya nasab, siwanya nasab. Kemudian kalau tam manfi, bagaimana mau kita ibdalkah atau mau kita na'am nasabkan atau nakis ya, sesuai bagaimana amilnya, gampang insyaallah. Ya. Nah, fataqulu qamal qaumu ghaira zaidin, ghaira binasbi ghairin, dengan menasab ghair karena dia tamman kalimatnya tam mujab. Nah, kama taqulu qamal qaumu illa zaidan, sebagaimana kamu katakan qamal qaumu illa zaidan dengan menasab zaid. Wa taqulu maqamal qaumu ghaira zaidin wa ghairu zaidin, ya badal binasbi wa rafa, dengan nasab dan rafa. Kama taqulu maqamal qaumu illa zaidan wa illa zaidun, ini namanya tamanfi. Wa taqulu maqamal qaumu ghaira himarin binasbi indal hijaziyin, ini dinasab dengan menurut hijaziyin karena di sini tam manfi tapi dia munqati'. Wa binasbi awir raf'i inda tamimin, adapun menurut badu tamim boleh dirafa boleh dinasab. Naam, wa ala dzalik, maka di atas inilah faqis, kiaskanlah ghair dan siwa, maksudnya kepada isim yang terletak setelah illah sesuai bagaimana keadaan yang berhak untuk kita berikan. Wa hakadha hukmu siwa, demikian pula hukum siwa sama. Khilafan li Sibawayh, berbeda dengan Sibawayh. Fa innahu za'ama annaha wajibatun nasbi ala dzarfiyyati daiman, maka Sibawayh menyangka bahwasanya siwa itu wajib untuk dinasab sebagai zarf selama-lamanya. Ya, itu Sibawayh. Sebagaimana sebagian pengikutnya yang gulu kepada Sibawayh, idza qalat hadami fasaddiquha fa inal qaul maqal hadami. Ya, Sibawayh fi manzilati Hazami, yang selalu benar di dalam berkata. Ya, Hazami ini adalah imra'ah. Nah,
Wa tsani yang kedua ma yansibu faqat, yang menasabkan saja, wa huwa arba'atun, dia ada 4. Wah, ini cepat juga ya, alhamdulillah. Dia ada 4, laisa wa la yakunu wa ma khala wa ma ada. Nah, di sini wa ma ada, barakallahu fikum, ada hasyiah nomor 3. Inna mawajaba nasbu ba'da ma khala wa ma ada li wuqu'ihi ma ba'da al-masdariyah. Ba'da mal masdariyah. Wajibnya menasab kata setelah ma khala dan ma ada karena apa namanya? Khala dan ada ini terletak setelah ma masdariyah. Allati la yaliha al-harfu, yang mana habis ma masdariyah ini enggak mungkin huruf. Ya, fata'ayyanat fi'liyatuhuma, maka kita pastikan tentang kefi'liyahan keduanya. Artinya khala dan ada ini kan bisa isim, bisa fi'il, bisa huruf jar gitu kan. Tapi kalau enggak ada kalau ada yang mana ini ma ini adalah ma masdariyah, dan ma masdariyah nggak bisa masuk kepada huruf, maka kita pastikan dia adalah fi'il, sehingga wajib menasabkan setelahnya. Kemudian hasyiah nomor 1, lam yadhkuril mu'allifu mahasya fi hadzal mawdi'. Mu'allif ini enggak menyebutkan mahasya pada tempat ini. Nah, nanti beliau akan menyebutkan pada jenis yang ketiga tanpa adanya ma, yang selalu memajrurkan. Kenapa? Wa dzalika mabniun ala ma dzahaba ilaihi jama'atun min ulama. Yang demikian pendapatnya dibangun atas pendapat yang telah dikuatkan oleh jamaah dari kalangan para ulama, annama lam yathbut anil arab idkhaluha ala hasya. Bahwasanya ma itu tidak pernah ditetapkan dari orang Arab dimasukkannya dia kepada hasya. Jadi cuma hasya doang, enggak boleh pakai ma. Nah, wa qad dzakara Ibnu Malik annama tadkhulu al hasya. Ya, Ibnu Malik pernah menyebutkannya. Makanya kemarin di Muqaddimah pelajaran Alfiyah, para ulama heran, ini Ibnu Malik dari mana? Ya, pada takjub dengan syair-syair yang dihafal, padahal gurunya tidak tahu. Nah, gurunya enggak begitu dikenal. Masya Allah. Nah, berikutnya taqulu qamu laisa zaidan, qamu laisa zaidan wa la yakunu zaidan ma khala zaidan wa ma ada zaidan. Ya, qama maksudnya qamu ma qamu la yakunu zaidan, itu maksudnya. Qamu ma khala zaidan, maksudnya begitu, akhwatullah. Wa fil hadis, dan dalam hadis, ma anharadam wa dzukira ismullah alaihi fakulu alaysa sinna wad dufar atau wad dufur, tapi bukan sin dan dufur. Wa qala Labid, berkata Labid, ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu na'imin la muhalata zailu. Masyaallah, ajib ya. Ini mana syahidnya? Ma khalallah, ya, khalallah Allah, ya. Ketahuilah segala yang ada selain daripada Allah itu adalah suatu kebatilan. Nah, wa kullu na'imin la mahala zail, semua nikmat itu akan hilang, la mahala. Nah, bukan suatu perkara yang mustahil. Qala wa intisabuhu ba'da laisa wa la yakunu ala annahu khabaruhuma, dan ternasabkannya mustasna setelah laisa dan setelah la yakunu itu kita i'rab karena dia adalah khabarnya. Wasmuhuma mustatirun, dan isim keduanya mustatir fihima, pada keduanya, ay wujuban, secara wajib. Nah, jadi bagaimana nanti domirnya? Yaitu masyhur, yang masyhur hasyiah nomor 2, wal masyhuru annahu aidun alal ba'dil mafhumi minal mustasna minhu. Yang masyhur nanti dia domirnya kembali kepada sebagian yang dapat makna, sebagian yang dapat dipahami dari mustasna minhu. Misalkan maqamal qaum ilaisa zaidan, ini kan ada agak muskilah, laisa berarti kan ada huwa ini kan kepada kaum enggak cocok ya. Tapi para ulama telah memberikan solusi bahwasanya di situ kembalinya bukan kepada kaum tapi kepada ba'dil qaum. Laisa ba'duhum zaidan. Nah, gitu. Jadi ba'd, huwa dengan ba'd sangat cocok. Nah. Capek juga nih megang gini nih. Tes. Nah. Barakallahu fikum. Wa intisabuhu ba'da ma khala wa ma ada, ternasabkannya mustasna setelah ma khala dan ma ada, ala annahu maf'uluhuma, ya, dia
dianggap sebagai maf'ul keduanya. Wal fa'il mustatirun fihima, dan fa'il dhamir mustatir pada keduanya. Irobnya sebagaimana tadi ya. Huwa nanti misalkan ya kembali kepada ba'd dan yang semisalnya. Asalis yang ketiga, ma yakhfadu taratan wa yansibu taratan ukhra. Yang ketiga yang kadang mengkhafat, kadang menasabkan. Wa huwa thalatha, ini ada tiga. Ada khala, ada hasya. Wa dzalika li annaha takunu hurufal jarrin wa af'alan madhiyah. Yang demikian itu karena terkadang dia bisa jadi huruf jar, terkadang bisa jadi fi'il madhi. Fa in qaddartaha hurufan khafatta bihal mustasna. Kalau kamu takdirkan tiga kata itu adalah huruf, kamu khafatkan dengannya sebagai sebagai mustasna. Wa in qaddartaha af'alan, kalau kamu takdirkan dia ya takdirkan dia sebagai fi'il, kamu nasabkan dia alal maf'uliyah sebagai maf'uliyah, maf'ul bih. Wa qaddartal fa'il mudmaran fiha, kamu takdirkan fa'il itu mudmar, didomirkan pada tiga kata tersebut. Alhamdulillah ya, gampang aja. Bagi yang udah belajar mutamimah, udah belajar ini, insyaallah sangat dimudahkan untuk memahami istisna di dalam kitab Fathul Nada. Masih banyak waktunya ya, alhamdulillah. Sekarang babul majrurat. Bab isim-isim yang dibaca jar. Dengan ini nanti kita bakal selesai ya, mansubat, marfuat, majrurat, habis itu tambahan-tambahan. Insyaallah bulan depan selesai. Semoga nggak sampai akhir bulan. Ujian satu kitab, masyaallah ya. Siap, insyaallah siap. Qala syara rahimahullah ta'ala lamman qadal kalamu ala dzikril marfu'ati wal masubat. Setelah selesai menyebutkan marfu'at dan masubat, syara'tu fi dzikril majrurat, maka saya di sini mulai menyebutkan isim-isim yang dibaca jar. Wa qasamtu al majrurat ila qismain, dan majrurat terbagi dua, dan ini yang benar, bukan terbagi tiga. Majrurun bil harfi wa majrurin bil idhafah. Ada yang majrur dengan huruf, ada yang majrur dengan idhafah. Wa bada'tu bil majrur bil harfi li'annahu al-asl. Saya memulai kata yang majrur dengan huruf karena ini adalah asalnya, asal babul majrur. Masyaallah, ini cepat selesai ini ya, insyaallah. Wal huruful jara 20. Huruf jar ada 20. Ada hasyiah nomor 2. Shawabuhu ahadun wa 20 harfan. Yang benar ahadun, ya bukan ihda. Kenapa? Karena harfan tamyiznya mudzakkar, makanya ahad mudzakkar. Di bab tamyiz di bab adat akan dibahas. Tapi di sini agak ringkas bab adatnya ya. Alhamdulillah, tapi nanti di alfiyah akan dibahas insyaallah. Ahadun wa 20 harfan. Kenapa ada yang betul 21? Li'annahu dzakara 14 wa asqata 7. Karena beliau menyebutkan di situ ada 14 dan beliau hilangkan ada 7-nya dihilangkan. Nah, lihat, wal huruful jarra 20 harfan. Huruf jar ada 20 huruf. Asqatu minha 7. Saya hapus, saya buang darinya 7 ya. Ya betul 21 ya. Wa hiya khala wa ada wa hasya wa la'alla wa mata wa kay wa laulah. Ini sudah saya buang. Wa inna ma asqatu minha as-salasatul awal. Tujuan saya menghapus dari yang 20 ini 3 yang pertama, khala, ada, dan hasya. Li'anni dzakartuha fil istisna, karena sudah saya sebutkan barusan di bab istisna. Fastaghnaitu bidzalika an i'adatiha. Saya sudah mencukupkan dengan hal tersebut sehingga enggak perlu saya mengulangnya lagi. Wa inna ma asqatul arba'atal baqiyah li syududiha. Saya hapus 4 sisanya karena dia adalah memang huruf jar yang syadzah, enggak dianggap. Wadzalika, yang demikian itu penjelasannya, li'anna la'alla la yajurru biha illa uqail. Karena la'alla enggak kita tidak menjarkan dengan la'alla kecuali adalah uqailun. Qala syairuh, berkata syair Bani Uqail, la'alla Allahi faddalakum alaina bi syai'in anna ummakum syariyu. Nah, ini la'alla Allahi. Nah, ini agak nyeleneh memang. Biasanya kan kita menasabkan, ini kok memajrurkan. Wa mata la yajurru biha illa hudzailun, dan mata enggak menjarkan dengannya kecuali Bani Hudzail. Qala syairuhum yasifu sahab, berkata penyair mereka dalam rangka menyifati sahab, apa sih namanya itu, awan. Syaribna bima il bahri thumma tarafa'at mata lujajin khudrin lahunna naiju. Silakan dilihat aja artinya di bawah. Mata lujajin, itu intinya syairnya.
Berikutnya adalah wa kai la yajurru biha illa ma al-istifhamiyah. Kita enggak menjarkan kai kecuali dengan ma istifhamiyah. Dengan ma al-istifhamiyah, dan juga dijarkan ma masdariyah dan silahnya. Demikian pula al-an ya di hasyiah nomor 1 ada tuh. Wa dzalika fi qaulihim, yang demikian itu dijarkannya ma istifhamiyah ini agak aneh ya, tapi enggak apa-apa. Memang syad. Nah, yang demikian itu pada ucapan mereka fi su'ali an illati syai', ketika bertanya tentang sebabnya suatu perkara. Kaimah. Ya, kaimah. Harusnya kan gitu kan? Asalnya kaimah, ada hasyiah nomor 2, dibaca aja biar supaya bisa dicatat, enggak usah ana jelaskan, jadi dibaca di sini. Asal kaimah hudifat alifu ma wujuban. Alif ma-nya dihapus secara wajib karena datang huruf jar. Ya, huruf jar ini akan menghapus ma istifhamiyah. Lima taqulu ma la taf'alun amma yatasaalun dan semisalnya. Waji'a biha isaqat, dan didatangkan hak sakti waqfan dalam rangka waqaf hifdhan lil fathati dalati alal alifil mahdhufah, dalam rangka menjaga ya fathah yang menunjukkan atas alif yang dihapus. Kaimah, oleh kan kaimah ini hanya hak sakti ya, saking saktinya dia bisa menyetopkan yang ada. Kaimah, masya Allah. Bimana lima. Kenapa? Ya, bagaimana? Kenapa? Naam. Walaula, ini kalau wakaf ya, kalau nggak wakaf ya nggak ada haknya. Ya kalau nggak wakaf, lima fa'alta kada, lima fa'alta. Kenapa kamu lakukan itu? Nah, tapi kan kita seringnya lima bukan kaimah. Kaimah ini agak aneh memang. Walaula la yujarru biha illa dhamir. Tidak menjarkan dengannya kecuali dhamir. Fi qaulihim, pada ucapan mereka, laulaya walaulaka walaulahu wa huwa nadir, dan ini jarang sekali. Yang sering bagaimana? Yang sering munfasil bukan mutasil. Laula ana, laula anta ya. Nah, qala syair, berkata penyair, Auman. Udah ini aja ya. Kedengaran insyaallah ya. Barakallahu fikum. Aumat bi ainaiha minal haudaji. Laulaka fi dzal ami lam ahjuji. Laulaka. Wa angkaral mubarridu isti'malahu. Al mubarrid itu mengingkari menggunakan laula dengan domir munfasil kayak gini, mutasil kayak gini. Wa hadzal bait wa nahwuhu hujjatun lisibawahi alaih. Tapi bait ini dan bait yang semisalnya ini adalah hujjah buat Sibawai untuk mengalahkan ingkarnya mubarrid kepadanya. Masya Allah. Wal aktsar fil arabiyyah laula ana wa laula anta wa laula huwa. Nah, itu yang paling banyak. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, laula antum lakunna mu'minin. Laula antum sadatumuna lakunna mu'minin. Nah, ini khabarnya mahdhuf karena bab laula bab termasuk khabar yang wajib dihapus. Lanjut berikutnya, wa tanqasimul huruful mahdhufa ila ma wudi'a ala harfin wahid. Kemudian huruf-huruf yang disebutkan, madhkurah maksudnya, huruf-huruf yang disebutkan tadi itu terbagi kepada apa yang diletakkan oleh orang Arab di atas satu huruf. Wa huwa khamsah, itu ada 5, ba, lam, kaf, waw, ta. Ada juga yang diletakkan 2 huruf, dia ada 4, min, an, fi, mudh. Ada juga yang diletakkan atas 3 huruf, yaitu ada 3, ila, ala, mundh. Mundhu. Ada juga yang 4 dan ini hatta saja. Dan juga tanqasimu aidan ila ma yajurru dhahir dunal mudmar. Terbagi juga kepada kata yang menjarkan zahir dan tanpa dhamir. Jadi nanti ada kata atau huruf yang cuma menjarkan zahir enggak dhamir, ada yang mengejarkan dhamir enggak zahir, ada yang dijarkan dengannya dua-duanya. Masya Allah. Dan dia ada 7, al waw wa ta wa mundu wa hatta wal kaf wa rubba. Ini cuma menjarkan zahir. Wa ma yajru zahir wal mudmar wa huwal baqi. Dan ada yang menjarkan zahir dan mudmar, ini sisanya. Tsumma alladzi la yajru ila zahir. Ya, kemudian huruf yang tidak menjarkan kecuali zahir yang qasimu ila ma la yajru illa zaman wa huwa mundu. Wa ma la yajru ila nakirah. Jadi huruf yang menjarkan cuma zahir doang terbagi 2. Pertama, di huruf cuma menjarkan isim zaman. Ya, isim zaman ini maksudnya adalah
kata yang maknanya waktu, isim yang maknanya menunjukkan waktu. Itu adalah mudz dan mundu. Ma ra'aituhu mundu yaumain. Mundu yaumain, yaumain waktu. Saya tidak lihat dia, ya, dari 2 hari yang lalu. Mundu yaumal Jum'ah, ya, semenjak hari Jumat itu saya tidak lihat dia. Nah, dari hari Jumat bisa gitu ya. Wa ma la yajru illa an-nakirat. Dan yang kedua, tidaklah dia menjar yang zahir kecuali yang nakirah saja. Wa huwa ruba, yaitu adalah ruba. Taqulu ruba rajulin shalihin laqituhu. Naam, ruba rajulin shalihin laqituhu. Wa ma la yajru illa lafdzul jalalah. Dan juga ada yang dia menjururkan zahir tapi cuma lafdzul jalalah saja. Waqad yajru lafdzur rabbi mudhafan ila Ka'bah. Terkadang dia bisa menjarkan lafaz Rabb yang dimudhafkan kepada Ka'bah. Waqad yajru lafdzur rahman. Terkadang juga dia bisa menjarkan lafaz rahman. Wa huwa ta, yaitu adalah ta. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa tallahi la aqidanna asnamakum. Ya, tallahi lafdzul jalalah. Tallahi laqad atharaka Allahu alaina. Ya, tallahi. Wa huwa katsir, dan ini banyak. Wa qalu, dan mereka orang Arab berkata, tarabbil ka'bah la af'alanna kadza. Tarabbil ka'bah. Ta rabbi al-ka'bah. Ini lafdu Rabb yang mudhaf kepada Ka'bah. Dan ini qalil. Wa qalu, dan mereka orang Arab juga biasa berkata, Tar-Rahman la af'alanna kadza. Tar-Rahmani la af'alanna kadza. Wa huwa aqal, dan ini yang lebih sedikit lagi. Ini lebih sedikit lagi. Wa ma yajurru kulla dhahirin wa huwal baqi. Dan yang menjarkan setiap yang zahir itu sisanya daripada yang ini. Nah, tinggal dilihat-lihat ya. Dan ini sebenarnya lebih gampang, praktek aja. Ada huruf jar, kita lihat setelahnya majrur, intahal amr, selesai perkaranya. Nah, masih ada waktunya babul idhafah. Ya, selesai insyaallah nih ya. Waduh, cepat sekali nih, alhamdulillah. Lama faragtu min dzikril majrur bil harfi. Setelah saya selesai menyebutkan majrur dengan harfi, syaratu fi dzikril majrur bi idhafah. Saya mulai menyebutkan yang majrur dengan idhafah. Wa qasamtuhu ila qismain. Saya bagi dia kepada 2 bagian. Ahaduhuma, yang pertama, an la yakunal mudhaf sifatan wal mudhaf ilaihi ma'mulan laha. Ini ya, yang pertama, tidak boleh mudhafnya sebagai sifat mushtaq, isim fa'il kah, isim maf'ul kah, dan mudhaf ilainya dia ma'mul, ya, bukan ma'mul daripada sifat tersebut. Wa yakhruju min dzalika 3 suwarin, dan keluar dari ketentuan ini ada 3 bentuk. Ihdaha, yang pertama an yantafiyal amran ma'an, betul-betul ternafikan 2 perkara itu. Artinya mudhafnya bukan sifat, mudhaf ilainya bukan ma'mul sama sekali, bukan ma'mul daripada sifat. Gulamu Zaidin, ya, gulam boro-boro ma'mul dari Zaid, dari sifat, karena dia jamid, bukan mushtaq. Nah, dan dia jauh dari kata sifat. Gulamu Zaidin. Ini intinya idhofah ma'nawiyah ya. Idhofah ma'nawiyah itu bentuknya ternyata enggak sesimpel yang kita pahami, ternyata ada beberapa bentuk. Ini sebagaimana kita ketahui kalau ma'nawiyah mah ada 3, lebih gampangnya min, fi, sama li. Nah, tapi di sini bentuknya kita belajar. Wasaniyatu, yang kedua, an yakunal mudhafu sifatan, mudhafnya adalah sifat. Wala yakunul mudhaf ilaihi ma'mulan litilka sifat, dan mudhaf ilainya bukan ma'mul untuk sifat tersebut. Mudhafnya sifat, na'am, barakallahu fikum, tapi mudhaf ilainya bukan ma'mul untuk sifat. Kalau ma'mul, entar dia enggak masuk idhofah ma'nawiyah, tapi nanti masuknya idhofah lafdhiyah. Nah, contohnya katibul qadi. Katibul qadi, katib ini sifat. Tapi masalahnya katib ini bukan amil kepada qadi. Artinya qadinya bukan ma'mul daripada katib. Nah, barakallahu fikum. Karena qadi ini bukan katib, dan qadi juga bukan maktub, bukan yang ditulis. Ya. Ini intinya katib. Katib ini penulis, ya, yang nulis. Si penulisnya qadi, berarti ini kan maknanya lam. Si qadi punya tukang juru tulis. Nah, itu kurang lebih gitu. Katibun lil qadi. Nah, karena katib walaupun sifat enggak beramal kepada qadi, baik jadi fa'ilnya atau jadi maf'ulnya. Demikian pula kasibu ayalih.
orang yang mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, kasib iyali bukan yang diamalkan dari sifat kasib. Karena kasib ini dia orang mencari nafkah, objeknya adalah nafkah. Nah, yang mencarinya adalah orang tersebut, bukan si iyalnya. Wadah ya? Hah? Jelas ya? Nah. Wa satu yang ketiga, an yakunal mudhafu ilaihi ma'mulan lil mudhaf wa laisa al mudhaf sifatan. Mudhaf ilaihinya ma'mul untuk mudhaf, tapi mudhafnya bukan sifat. Nah, itu bagaimana? Nah, contohnya darbul lissi. Ah, ini dia ma'mul. Lis ini untuk dorob. Tapi masalahnya dorob bukan sifat, karena yang beramal amalan fi'il itu enggak cuma sifat, tapi masdar pun bisa beramal. Ini mimbabi idhafati al-masdar ila maf'ulihi. Nah, barakallahu fikum. Dan ini darbul lissi, barakallahu fikum. Naam, idhafah yang masuknya kepada ma'nawiyah. Wallahu a'lam. Mana wa hadhihi al-anwa' kulluha tusamma al-idhafah fiha idhafatan ma'nawiyah. Dan tiga jenis ini semuanya dinamai dengan idhafah ma'nawiyah, atau juga dinamai dengan idhafah haqiqiyah, atau juga mahdhah. Nah, bisa. Wa dzalika li annaha tufidu amran ma'nawiyan, karena idhafah yang modelnya demikian hanya memberikan faedah ma'nawi, perkara sifatnya ma'nawi bukan lafdhiyah. Wa huwa ta'rif, itu adalah ta'rif, memberikan makna ma'rifat. Wa in kana al-mudhaf ilaihi ma'rifatan, kalau mudhaf ilaihinya ma'rifat, makanya dikatakan ma'nawiyah. Pertama memberikan makna ta'rif, ma'rifat. Kalau dengan catatan mudhaf ilaihinya ma'rifat. Contohnya nahu gulamu zaidin, ma'rifat jadinya. Wa takhsisu, dan juga bisa memberikan faedah taksis in kana al-mudhaf ilaihi nakiratan, kalau mudhaf ilaihinya nakirah, ka gulamu imra'atin, seperti gulam imra'atin. Dan juga ma'nawiyah di sini, na'am, itu adalah yang sering kita artikan dengan min biasanya, atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Thumma inna hadhihi al-idhafah ala thalathati aqsamin ahaduha an takuna ala ma'na fi. Kemudian idhafah ini dia memiliki tiga bagian lagi. Yang pertama, dia punya makna fi. Wa dzalika idza kana al-mudhaf ilaihi zarfan lil mudhaf. Yang demikian itu kalau mudhaf ilaihinya sebagai zarf, keterangan waktu atau tempat untuk mudhafnya. Bal makrul lail, bahkan makar di malam hari. Lail ini adalah keterangan tempat, keterangan waktu untuk adanya makar, untuk mudhaf. Berarti di sini mudhaf ilaihinya adalah zarf untuk mudhafnya. Ini juga banyak akhwat. Salatul lail, salat. Ini salat bukan minal lail, bukan lil lail, tapi salat fil lail, salatul duha dan semisalnya. Nah, azabul kubur, azab fil kubur, hakadha barakallahu fikum. Asani yang kedua, an takuna ala ma'na min, ma'nanya min, wa dzalika idza kana al-mudhaf ilaihi kullan lil mudhaf. Yang demikian itu kalau mudhaf ilaihinya adalah maknanya menyeluruh untuk mudhaf. Wa yasihul ikhbaru bihi anhu, dan syaratnya berikutnya, kita sah mengkhabarkan dengan mudhaf ilaihi untuk mudhafnya. Ka khatamu hadidin wa babu sajin. Khatamu hadidin babu sajin. Nah, ini kita katakan khatam. Bisa juga biasanya orang mengatakan kalau umpamanya mudhaf ilaihinya itu adalah, atau mudhafnya itu asalnya dari mudhaf ilaih, itu juga bisa. Khatam min hadid. Khatam asalnya dari hadid, dan ini kuliah. Khatam ini kuliahnya min hadid secara menyeluruh. Dan sah kita mengkhabarkan na'am khatam dengan hadid. Khatamun hadidun. Ya, al khatam hadid. Cincin itu adalah cincin besi. Babu sajin bi khilafi nahu yadu zaidin, berbeda dengan yadu zaidin. Fa innahu la yasihu an yukhbaru anil yad bi annaha zaid. Karena enggak sah untuk kita khabarkan ya tentang yad bahwasanya yad ini adalah zaid. Al yad zaid, tangan itu adalah zaid, enggak bisa. Agak aneh maknanya. Nah, itu harus terpenuhi syaratnya. Kemudian asalis yang ketiga, antakuna ala ma'na lam, maknanya lam, wa dzalika fi ma baqiya. Yang demikian itu pada sisanya. Kalau enggak bisa mana min, kalau enggak bisa mana fi, maka maknanya lam. Ini yang paling banyak. Gulamu zaidin ay gulamun li zaidin wa yadu zaidin yadun li zaidin. Ini tangannya Zaid, copot misalkan gitu ya. Bagaimana itu ya? Nah, ini hanya contoh saja. Ini selesai dengan ini. Naam, idhofah yang sifatnya ma'nawiyah serta
faedahnya ta'rif, taksis, dan makna-makna yang dapat kita ambil daripada idhofah ma'nawiyah. Istisna ada, udah nggak usah diringkas lah ya, karena udah ma'ruf insyaallah. Naam? Iya. Karena udah ma'ruf jadi nggak usah kita ringkas lagi. Barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok. Semoga ini hari apa? Selasa ya. Selasa, Rabu, Kamis, semoga hari Kamis sudah bisa sampai hampir 500 ya halaman. Halaman 500 insyaallah. Semoga bulan depan awal udah selesai. Jazakumullahu khairan katsira. Silakan kalau ada yang nggak paham bisa dipertanyakan. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.